Jadi saya menjadikan preman-preman di kelas saya itu sebagai sosok figur karakter utamanya. Oh, jadi si pembuli-pembuli iya, itu. Jadi dulu ada yang tren itu kan 5 sekawan. Nah, 5 sekawan. Saya bikinkan 6 sekawan. Karena ada 6 anak nakal di kelas saya. Mereka yang image-nya nakal jadi baik gitu ya. Di ceritanya tuh petualangan anak-anak SD gitu. Karena namanya 6 skandal, betul judulnya. 6 sekawan. Setiap istirahat siang tuh selalu dikasih roti gitu. Hasil palakannya mereka gitu. Juga nekat itu mau saya pinjam uang ke bank. 400 juta waktu itu saya ingat. Wow. 200 juta udah buat sewa ruko 2 tahun ya di sini kalau. Lalu harus beli komputer. Tinggal 50 juta untuk survive. Tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang sudah 30.000. 30 ribu alumni. Wow, dari Hello Motion Academy. 30.000 alumni. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Nah, jadi si Dr. Dooms itu sebenarnya siapa? Iya, kemarin heboh banget ya. Heboh banget karena kan nggak ada yang nyangka tiba-tiba Robert Downey Jr. hadir lagi. Kan dulunya dia Iron Man, orang yang baik. Kenapa sekarang jadi villain? Villain. New mask, new task gitu kan ya. Ini juga memang menjadi pertanyaan karena yang gue tahu Dr. Doom itu sebetulnya musuhnya Fantastic Four. Bukan musuhnya Avenger. Si Cuma komik ada beberapa kali. Pertama kali nyiptain si Fantastic Four kan, yang mukanya temennya kan? Fantastic Four, temennya Reed Richards sebetulnya. Iya. Tuh, dia itu orang kaya dari Latveria sebetulnya. Dia temenan sama Dr. Strange gak? Pernah ketemu beberapa kali, karena dia juga punya kemampuan magic gitu. Oh, atau mereka prakteknya di tempat yang sama? Enggak dong. Tapi ini layak buat ditunggu bagaimana Robert Downey Jr. menjadi Victor Von Doom. Iya, benar. Walaupun banyak yang protes. Nah, ngomong-ngomong soal animasi, Ronald tuh suka banget sama animasi ya. Dia Marvel suka, DC juga suka gitu kan, fans berat. Nah, ini ada satu orang juga, dia ini cinta animasi dari kecil. Yoi. Bahkan bikin akademi dan SMA animasi. Seniat itu luar biasa. Namanya Wahyu Aditya, tapi biasanya orang manggil Waditya. Waditya. Coba samain mukanya. Kebalik dong. Ya ini orang yang pakai topi. Nggak pakai topi. Tapi aku kenal dia waktu pakai topi sebenarnya. Karena anak aku suka banget dulu sama YouTube channelnya Cinchan. Iya kan? Nih, Metal Cican. Metal Cican. Metal Cican. Wahyu, apa kabar? Waditya. Alhamdulillah baik, Mas. Dia itu seharusnya bareng sama kita. Karena dia juga dulu di televisi kerjanya. Iya, cuman ceritanya beda lah ya. Iya. Gitu ya. Dia Tapi pembagian sebentar. promo. Kamu mengikuti film-film Marvel nggak? Saya ikuti semua yang hubungannya dengan imajinasi, Mas. Marvel, DC, Doraemon, Voltus 5, semuanya. Voltus 5 sahabat kita semua, 5 pemuda yang gagah perkasa. Angkatannya kelihatannya. Oh, kelihatan angkatannya, iya betul. Kamu aja nggak ikutan nyanyi, Pak? Kamu juga hafal liriknya, saya juga tahu. Tapi kalau memang dari kecil, apa animasi yang membuat seorang Waditya jatuh cinta? Ya. Itu yang saya sebutkan tadi, saya suka City Hunter kan? suka nyewa kaset Voltus 5. Voltus 5, berarti warnanya biru, hijau. Kalau hijau, iya. Ken Ichi, Dai Zero, Shintaro nggak ada. Megumi, Ipei. Itulah, Mas. Ken Ichi, Dai Zero, Kiyoshi, Megumi Ipei. Iya. Voltus 5, apalagi yang kamu ingat dari masa kecil kamu? Candy. Candy, senyumlah
Senyum, itu kan animasi juga. Masa Senyum cowok lah, nonton? Saya Candy. sampai Candy. ketemu sama sutradaranya Candy. Itu prestasi membanggakan saya. Ya bangga Oh, pasti. seperti pada Foto bareng sama Oh gitu, sama animator. seperti gue waktu itu ketemu dengan pemeran Gaban. Pernah ke Indonesia. Si siapa teh namanya teh? Aduh, siapa namanya? Fujio, bukan. itu penggemar Itu Doraemon. Pengisi suara Doraemon meninggal loh. Turut berduka cita. Yang perempuan. Nur Hasanah. Bukan, itu juga udah nggak ada. Iya, itu pengisi Betul, suara. Nur Hasanah udah nggak ada. Ketawa, nggak Tapi pengisi percaya. aslinya Doraemon juga udah meninggal. Oke, kalau Tika senangnya apa dulu animasi? Voltus suka, Voltus, terus ya. Candy suka. Ya sebetulnya Walt Disney juga salah satu yang membuat jatuh cinta iya, sih sebetulnya. iya. Tapi kenapa sih sekarang tuh animasi makin aneh? Dulu tuh kayaknya sesuatu Makin aneh? nggak gini, dalam artian kalau dulu ngomongin soal animasi tuh yang indah-indah. Iya. Ya Disney kan indah-indah gambarannya. Kalau sekarang kan banyak yang di animasi itu berupa upil. Ya. 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 Terus kayak siapa yang Larva, cacing tuh larva. larva. Itu juga ini kok bikin animasi film kartun itu kok gelap Berarti makin gitu. gila dong imajinasi orang-orang pencipta kreator ya? Maaf, Karena ini kayaknya keringetan panas banget di sini. kurang asing. Malu rumah gue nih. Gimana menurut kamu? Menurut kamu? Karena sekarang animasi itu lebih mudah untuk dibuat, Mas. Secara teknologi murah, anak-anak muda sekarang sudah bisa mengendalikan untuk membuat animasi lebih mudah dan lebih terjangkau. Kalau dulu kan saya kalau bikin animasi itu harus gambar satu-satu, scan satu-satu. Aduh, PR banget. Rumit gitu. Kalau sekarang nih lewat handphone pun Digital ya. bisa berkarya gitu. Iya, ini pernah dulu nonton bagaimana para animator. Disebutnya Animator. apa? Animator. Enggak, penggambar anime juga animator. Penggemar Enggak, penggambar anime, sebutnya apa? Animator. Animator aja udah. Ya, para animator pembuat anime itu tuh susah banget untuk bisa bikin satu buku. Mereka tuh kan bikinnya Itu mah manga Kok kali. buku? iya manga. Ya, itu tuh Itu susah komikus. banget. Itu komikus. Ya, komikus berarti. Gini kurang data nih begini ini, nih. maksudnya aku tuh lupa gimana ini ada hubungannya animasi, komikus tuh apa bedanya? Nah, coba dijelaskan. Biasanya ide awal tuh dari komik. Ketika komik itu sukses, itu lebih aman untuk dianimasikan. Animasi itu bergerak berarti? Iya. Ya. Oh gitu maksudnya teh. Digambar satu persatu gitu. Oh jadi kayak yang di buku gitu yang itu Iya. udah masuknya Iya. animasi ya? Iya. Tapi ini Oke. bener. Kamu kan pasti lebih dalam dari saya ilmunya. Bener nggak dulu tuh komik itu katanya diciptakan pada saat batuk? Bukan komik yang gitu Pak. Katanya. Bisa? Batuk Pak Haji. Komik aja. Kayak gitu. Oke, kamu dari komik asalnya kan, dari gambar diam, Iya. akhirnya menyukai gambar bergerak. Betul. Dulu berapa lama menekuni keribetan menggambar satu demi satu, scan satu persatu? Sebenarnya awalnya itu dari sejak SD ketika saya melihat sosok Pak Tino Sidin, Mas. Bagus, iya Itu betul. saya belajar menggambar dari dia. Lalu kelas 4 itu saya ingat saya dikasih buku kosong itu sama teman saya, disuruh gambar. Dan yang saya lakukan adalah saya membuat majalah. Jadi majalah manual yang isinya komik, cerita pendek. Kelas 4 SD Kelas itu. 4 SD. Jadi saya setiap 2 minggu sekali itu rilis majalah baru. Terbit mading ya, kalau misalnya istilahnya kalau di dinding mah ya. Iya. Komik. Karakternya siapa ingat namanya dulu? Nama Nah, karakternya? itu strategi saya. Jadi karena saya kan badannya itu dulu kurus, layak dibully gitu, Mas. Jadi saya menjadikan preman-preman di kelas saya itu sebagai sosok figur karakter utamanya. Oh, si pembuli-pembuli iya, itu. Jadi dulu ada yang ngetren itu kan 5 sekawan. Nah, 5 ini sekawan. saya bikinkan 6 sekawan. Karena ada 6 anak nakal di kelas saya. Akhirnya saya jadi masuk circle mereka. Gitu. Di nyatanya atau hanya di Di komiknya saja? kenyataannya, jadi saya kayak dikawal gitu. Karena punya skill menggambar. Iya, karena Lucu banget. saya mengapresiasi mereka yang image-nya nakal jadi baik gitu ya. Di ceritanya tuh petualangan anak-anak SD gitu.
Karena namanya 6 skandal, betul judulnya. 6 skandal. Setiap istirahat siang tuh selalu dikasih roti gitu. Hasil palakannya mereka gitu. Jadi raja sebetulnya dia ya. Jadi kebayang gitu, sini loh. Udah gambar belum hari ini? Gambar ini, bagus. Suruh gambar. Itu sampai berlanjut sampai saya aktif di majalah sekolah. Saya suka bikin komik. Dan ada titik di mana saya merasa pingin menggerakkan gambar saya. Nah akhirnya ya solusinya saya belajar animasi. Dari siapa? Kebetulan waktu di masa kuliah saya request ke orang tua saya, alhamdulillah diturutin. Saya pingin kuliah yang belajarnya nggak ada matematikanya, ya ke multimedia waktu itu. Dan di situ saya berkenalan dengan animasi. Waktu itu sekolah di sini atau di luar? Kebetulan di Australia. Wih, uangnya cocok berarti. Jadi Waditya ini kuliah di KVB ya? KVB. KVB ya. KVB itu sekitar apa sih? Nama foundernya, Carl Van apa gitu. Van Buren. Iya. Di Sydney, dan itu memang fokus major kamu untuk animasi. Waktu itu saya ambil interaktif multimedia. Jadi saya belajar semua dari desain, filmmaking, game, animasi. Wow. Tapi yang membuat saya jatuh cinta itu di animasinya sama desain. Tahun berapa selesai kuliah di KVB? Saya ambil D3 itu tahun 2000 yang akhirnya waktu itu saya bingung mau jadi apa gitu, dan akhirnya ada email lewat dari produser Trans TV yang lihat karya tugas akhir saya. Dan saya akhirnya direkrut di Trans TV. Sempat kerja di Trans TV? Sempat. Sebagai apa waktu itu? Jabatannya kreatif designer. Jadi waktu itu saya karyawan ke-30, Mas. Angkatan pertama Trans TV dong? Angkatan di Bedeng. Iya. Jadi komputernya nggak ada, pakai komputer saya sendiri. Angkatan 0 bisa dibilang ya. Dan yang termuda waktu itu. Ide. Tapi 2001 yang udah dapat penghargaan itu termasuk karya terakhir yang dibikin sebagai tugas akhir atau udah bikin lagi? 2001 kan dapat penghargaan dari The Pupuk Project. Ya, jadi ketika saya bekerja itu saya karya tugas akhir saya itu saya sering ikutkan ke festival-festival dan kebetulan beberapa kali menang penghargaan. Ini ada ininya nggak sih, bisa ditonton di YouTube-nya Cican nggak? Ada. Tuh, The Pupuk Project 2001. Itu karya pertama saya. Itu pintu gerbangnya. Itu yang membuat dia dikenal gitu ya? Waditya di dunia animasi. Dan ini termasuk sosok yang membuat gerbang animasi di Indonesia itu terbuka katanya. Waduh, berlebihan, Mbak. Oke. Sebelum kamu dengan Hello Motion ya? Iya. Pas kamu pulang dari Australia, dunia animasi Indonesia seperti apa yang kamu lihat waktu itu? Waktu itu yang saya sering dengar keluhkan itu adalah tidak match antara apa yang diajarkan di kampus dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Dan waktu itu juga produksi animasi sangat mahal dan rumit gitu. Memang belum semudah sekarang ya? Iya, tidak semudah sekarang. Jadi ya ketika saya punya kesempatan hadir di sebuah industri TV dan bisa melihat apa yang terjadi, ya salah satunya itu karena juga animasi Indonesia masih dipandang sebelah mata dan juga harga jualnya juga masih murah karena harus bersaing dengan animasi-animasi Amerika dan Jepang yang secara kualitas udah jaminan mutu dan murah gitu. Udah jadi mereka mah ya. Iya, tapi sekarang udah banyak kan ya animator Indonesia yang kerja di big company di luar sana. Iya, kalau secara SDM sudah banyak, tapi kalau ini istilahnya IP ya, Mbak, intellectual property berbasis karakter di Indonesia yang dibuat oleh kreator Indonesia itu masih kurang, masih bisa dihitung dengan jari mungkin. Ya kalau yang kita tahu mungkin animasi itu yang lumayan banyak itu Nusa ya. Nusa. Iya, terus kita juga sempat kemarin main ngisi Kukurokyu. suara Kukurokyu. Kukurokyu itu kami berdua salah satu
pengisi suaranya. Oh, mengamati? Iya. Saya ada bermain. Karena teman baik juga yang kreatornya. Yang bikinnya. Anak-anak Malang. Dulu waktu kita kecil, mungkin yang seangkatan tahu dulu ada animasi Si Huma. Ya. Tahu juga ya? Tahu. Yang Indonesia apalagi namanya? Itu yang buat Pak Raden dulu. Oh, yang animasinya ya. Siapa Pak Raden? Kalau Sopo Jarwo itu Indonesia juga kan? Adit Sopo Itu Jarwo. kakaknya Mas Riri Riza yang buat. Oh gitu. Iya, kalau itu kan kalau Ipin Upin Malaysia, tapi Malaysia. saya juga banyak animator dari Indonesia yang mengerjain itu. Oke. 2001 masuk Trans TV. Ya. 2000. 2000. Kemudian tahun 2004 kamu bikin Hello Motion. Ya. Berarti udah keluar waktu itu. Sudah keluar 2002. Lalu saya freelance dulu. Nah, membuat sebuah akademi, sekolah serius, nggak boleh main-main loh. Kok berani? Itu juga masih saya, muda. Itu juga saya nggak nyangka. Ya, gila loh maksudnya. Iya. Tiba-tiba bikin sekolah. Berani, maksudnya gini, Iya. mungkin kalau kita berupa kursus gitu ya. Iya. Kalau ini kan akademi SMA gitu yang dibikin. Aduh, Itu kan ada kurikulum. akademi dulu ya. Oh, Pertama gitu. akademi dulu ya. Yang pertama kursus itu tadi, Mbak. Oh, kursus dulu. Iya, pertama Hello kursus. Motion. Terus masuk ke akademi, kenapa akhirnya berkembang terus? Namanya kan Hello Motion Academy, tapi memang bentuknya kursus. Jadi waktu itu saya juga kalau mungkin di umur sekarang disuruh mengulangi hal yang sama mungkin tidak mungkin. Nggak mau gitu, takut gitu. Gila gitu ya. Karena waktu itu memang nggak ada beban, masih single, umur 24 tahun. Wow. Ya nekat lah Mas, tapi mungkin juga karena background dari orang tua saya. Dulu saya lahir dan hidup bersama orang tua yang satu entrepreneur, satu dokter. Nah, yang entrepreneur itu ibu saya dulu sempat membuat kursus bahasa Inggris. Mungkin dari situ juga kenapa saya berani juga. Waktu itu saya juga nekat itu saya pinjam uang ke bank 400 juta waktu itu saya ingat. Wow. Tinggal 50 juta karena 200 juta udah buat sewa ruko 2 tahun ya di sini. Kalau di sini harus 2 tahun. Lalu harus beli komputer 100 juta. Berapa unit tuh? 10. Tinggal 50 juta untuk survive. Tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang sudah 30 ribu. 30 ribu alumni. Wow, dari Hello Motion Academy. 30 ribu alumni. Oke, dulu waktu memulai, yang paling penting adalah kita tahu cerita waktu memulai. Ya. Berapa yang daftar jadi mahasiswamu? Jadi sebetulnya itu saya nggak nekat-nekat amat sih Mas. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan prestasi dulu. Prestasi, portfolio, orang yakin bahwa saya bisa ngajarin gitu. Nah, waktu itu kan memang belum zamannya sosial media. Jadi saya pakai memanfaatkan ada forum yang memang khusus animator-animator Indonesia itu lewat mailing list. Masih zaman mailing list. Ya Allah. Saya zaman promo di situ. Ada nggak yang mau saya ajarkan gitu. Nah, di situ banyak yang minat. Padahal itu kursusnya belum ada. Nah, dari yang minat ini ada 3 kelas yang sudah terkumpul. Berapa orang tuh? Sekitar 8 gitu per kelasnya. 24 berarti. 24. Nah, Wow, ini nice. udah start yang bagus sih menurut saya. Ya, akhirnya saya memberanikan, saya propose ke orang tua saya. Ini udah ada yang mau, saya pinjam sertifikat orang tua saya buat jaminan bank. Oh, jadi sebenarnya nggak nol banget dalam artian udah ada bayangan ke depannya. Karena saya udah nyiapin apa yang sudah saya alami di Trans TV, itu saya kumpulin. Karya-karya saya kumpulin. Kebetulan waktu itu salah satu momentumnya adalah ketika saya berhasil membuat video klip animasi pertamanya Padi. Oh, Nah, itu itu kamu. yang akhirnya menjadi jualan saya, Mas. Oke. Ya. Nah, ketika 24 orang murid yang pertama, yang ngajar kamu sendiri? Nah, strateginya karena saya sewa di Tebet. Tebet kan dekat dengan Trans TV itu. Teman-teman saya kalau udah selesai kerja Ngajar juga. situ. Ya. Jadi pengajarnya pada saat baru mulai itu ada berapa orang? Pengajarnya ya teman-teman saya di Trans TV itu semua.
30 ada 10 ada kan di grafis. Termasuk Boy ke Saladin nggak? Termasuk Boy ke Saladin. Masa si Saladin ikut juga? Nggak 10 orang, itu bagi-bagi kuenya gimana? Ya kan sistemnya adalah setiap ngajar kita bayar gitu. Oh, udah jadi bos juga ya. Kurikulumnya berapa lama tuh? Jadi waktu itu sekitar 20 pertemuan. 20 hitungannya 20 pertemuan. Jadi seminggu bisa 2 kali atau seminggu bisa sekali tapi 4 jam. Dengan goal apa? Apa yang kamu harapkan mereka lulus dari tempat kamu bisa apa? Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya amati waktu itu di mana dunia pendidikan nggak match dengan apa yang diperlukan oleh industri. Nah, itu yang saya ajarkan karena saya alami juga waktu itu di Trans TV, background untuk anak-anak grafis itu yang ada korelasinya cuma 2 orang. Yang lainnya itu backgroundnya ada FISIP, ada... Ya karena hobi aja mereka ada ya. hubungannya. Ya. Dan kita di training lagi di situ. Artinya kan memang tidak sesuai. Nah itu yang kita ajarkan. Jadi yang kita ajarkan adalah yang ngajar profesional dan yang materi yang diajarkan adalah yang sesuai dibutuhkan. Dibutuhkan oleh pasar. Jadi ketika selesai itu bisa terserap oleh pasar gitu. Iya, memang karena memang ada keahliannya ya. Dan memang terbukti kalau misalnya ngerjainnya secara passion gitu ya, memang senang di situ. Dari asalnya cuma 24 orang sekarang sudah meluluskan 30.000 orang. Sebetulnya apa sih mimpimu apa buat dunia animasi Indonesia sih? Menganimasikan Indonesia dan mengendonesiakan animasi. Kalau mimpi sih sudah setiap masanya berubah-ubah ya. Tapi kalau di sini sekarang apa? Misinya adalah saya ingin memperbanyak masyarakat kreatif Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang kreatif. Iya, ada itunya. Makanya ini kamu agak-agak subversif nih. Sila keenam. Sila keenam, hati-hati. Kreatif sampai mati. Maksudnya apa sih? Kreatif sampai mati itu? Buat saya ini adalah sebuah solusi dalam memecahkan masalah, Mas. Jadi dengan kreativitas itu semua masalah harusnya bisa terjawab. Gitu. Oh, itu kok ada gambar-gambar? Kalau ada gambar-gambar aku mau bacanya. Sebentar, ini sebetulnya juga prosesnya agak unik, Mbak. Ini bikinnya saya gambar satu-satu. Hah? Jadi saya waktu itu saya nggak tahu cara bikin buku itu seperti apa, kan biasanya pakai MS Word. Karena saya nggak biasa pakai MS Word. Jadi saya bikinnya pakai Photoshop satu-satu. Jadi saya ngasih itu 200 lebih file. Boleh lah, auditor disatuin. Iya. Nyusahin lu. Karena memang saya bikinnya gambar juga, ada banyak gambarnya. Jadi ini udah cetakan ke berapa? 12. Wow. 12. Ini ada animasinya, Mbak. Ini aku mau kalisin. Ini ada animasi. Oh, di atasnya. Oh, di atasnya. Ya Allah. Kegiatan saya waktu SD, SMP ya kayak gitu. Ini, nah zaman bagelnya juga kita bikinin kalau dia mah tapi ada tujuannya, kita mah kan gambarnya asal-asalan, yang penting kelihatannya bergerak. Lucu banget. Kiblat animasi dunia kemana sih? Masih Amerika atau Jepang? Sekarang Jepang, Korea dan Amerika. Mas. Oh, Korea juga Korea tuh Larva tuh Korea kalau nggak salah. Larva Korea. Aku suka kalau Korea tuh Kung Fu Komang. Itu kan Korea emang. Korea. Kemang lagi Kung Fu Komang. Korea bener-bener Korea tuh sekarang cepat banget naiknya. Apa yang absurd Korea, iya, Korea banyak banget. Aneh-aneh habis. Ya, Jepang aku nggak terlalu ke Jepang tapi anakku seneng tuh anime gitu yang kalau kita nonton di platform musik platform film berbayar juga kan banyak sekali gitu kan ya, sampai minta dibikin bajunya apa gitu. Teman anak-anak aku juga senengnya nontonnya sekarang anime. Haikyuu, Haikyuu yang volley. Terus yang basket itu apa ya? Attack the Titan. On Titan. Apa? Attack the Titan. Attack on Titan. Attack on Titan. Ya, Attack on Titan. Ada juga yang basket aku lupa. Slam Dunk. Mau bilang Hallyu bukan. Hallyu Korea. Nah, itu kan dari kursus asalnya si kalau motion itu. Terus akhirnya kepikiran lagi bikin sekolah loh. Sekolah menengah atas, bukan SMU ya, dia SMA bikinnya. SMA. Sekolah menengah animasi ya. Tahun berapa tuh SMA bikinnya? Saya bikin 2017. 2017 dan sudah ada 5 angkatan yang lulus. Sudah 5 angkatan yang lulus dan salah banyaknya itu sudah ada yang mendapatkan beasiswa ke Amerika.
Bangga banget. Ya, Kamu kepala sekolah? Saya pembina yayasan. Pembina yayasan, sekaligus pembina pramuka ya. Tapi sebentar, oke, kalau kursus mungkin kurikulumnya kamu yang bikin sendiri lah ya. Dan ngajarnya khusus ke situ begitu kan? Kalau SMA Hello Motion, kurikulumnya gimana itu? Ya, jadi kebetulan kami juga ada semacam partner gitu yang memang biasa mengelola sebuah institusi pendidikan SMA, SMP, SD gitu. Dan di sini mereka tertarik untuk bergabung atau berkolaborasi itu karena ya waktu itu saya punya mimpi di mana ini sebenarnya SMA yang saya buat tuh mimpi saya yang nggak kesampaian, Mbak. Ya, jadi itu. saya pingin kalau sekolah itu gondrong gitu, Mbak. Oh Kalau iya. rambutnya bisa dicat. Dulu waktu itu saya pernah nekat di SMA saya SMA di Malang. Saya pernah nekat celana seragam saya itu saya rubah jadi stylenya kayak Levi's gitu, Mbak. Ada Celana abu-abumu itu iya, dulu. jahitannya kayak Levi's gitu. Itu akhirnya ditolak dan saya harus mendapatkan hukuman. Gitu. Iya. Atau ada momen di mana saya berani menawarkan desain baju olahraga SMA saya. Oh my God. Saya tawarkan ke kepala sekolah karena menurut saya seragamnya itu kayak PNS, Mbak. Malu gitu, Mbak. Lah emang seragam sekolah kan dulu ada yang bagus. Akhirnya saya bikin proposal dan disetujui, itu dicetak 1000 kaos. Oh my God. Karena stylenya tuh zaman saya dulu style-style Billabong gitu, Mbak. Nah, akhirnya saya bisa mendapatkan privilege tuh, saya bisa mendekor kelas saya seperti luar angkasa, Mbak. Kayak Star Trek, Star Wars. Kelas digambar. Ada kreatif alien sih ya. 1:1 di belakang meja guru. No. Cuma kelas saya sampai sekarang. Masih ada. SMA apa? Oh, nggak ada. SMA 3 Malang. SMA 3. SMA 3 Malang. Yang kelasnya ada animasi, apa ada gambarannya nih? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Udah dipertahankan. Karena itu udah dicopot. Kayak sampai sekarang adanya di sekolah ini. Nah, akhirnya SMA saya Hello bebaskan Motion. itu karena yang diinginkan oleh anak-anak SMA itu ya itu sebetulnya boleh Bebas. baju bebas Iya. dan ya akhirnya terwujud di SMA Hello Motion. SMA Hello Motion. Ya sebetulnya dengan kebebasan dengan rambut gondrong, itu bisa rambut dicet, gak berarti jadi selengean juga. Iya, Itu bahkan betul. mungkin jadi pelepasan mereka jadi lebih konsen belajarnya dan segala macam. Oke. Dan ini belajarnya hanya animasi saja atau pelajaran lain juga ikut belajar Sebetulnya juga? ini kayak SMA pada umumnya, kita terakreditasi. Tapi yang membedakan itu salah satunya adalah kalau SMA biasa itu seni budaya cuma 2 jam per minggu, Mbak. Itu yang juga saya pernah protes waktu zaman saya SMA, kok kelas 3 nggak ada kelas menggambar gitu, karena harus persiapan Eptanas gitu. Iya. Nah itu yang saya nggak suka. Nah kalau di SMA saya itu 20 jam per minggu seni budaya. Walaupun udah kelas 3 juga tetap sama. Tetap. Malah itu lebih jor-joran lagi karena mereka harus bikin tugas akhir. Betul, karena ya Dalam bentuk animasi film. Bebas. Sebetulnya yang masuk itu nggak harus yang bisa gambar, Mas. Jadi ada yang bisa bikin musik, dia bikin album musik, ada yang nulis novel dalam bahasa Inggris dengan 300 halaman. Oh, ada jadi yang- nggak sempit soal gambar seni budaya aja ya. Pokoknya berkarya, ada prototipe dalam bentuk visual art. Gitu. Seru. Oke, nah tapi banyak yang apa ya, kalau kita lihat lah fenomenanya atau faktanya, banyak orang tua yang masih tidak mengizinkan atau mengarahkan anaknya, misalnya mau aku mau sekolah di Hello Motion, jadi apa? Aku mau sekolah di sana menggambar, ngapain sekolah main biasa aja. Banyak yang seperti itu kan? Masih pada belum percaya Iya. gitu. Karena kebanyakan yang daftar di sekolah saya tuh yang pingin tuh muridnya. Anaknya. Mereka udah tahu Ya. nih sekolah yang Cocok buat cocok dia. buat dia. Tapi yang kita coba edukasi sebetulnya adalah di tempat kami itu sebetulnya yang ingin kita biasakan adalah proses design thinking, Mas. Jadi berpikir seperti seorang desainer. Mereka itu ada 5 tahap sebenarnya. Berempati, mereka harus terbiasa untuk meresearch, memetakan, lalu terbiasa untuk mencari ide. Tapi ide itu nggak cuma ngawang-ngawang di otak, dia harus bisa dituangkan dalam bentuk prototype.
dan harus diuji coba terus-menerus. Itu yang kita biasakan, dan sebetulnya di peradaban sekarang itu dunia konten visual kreatif itu juga sebuah kebutuhan primer ya untuk itu nilai universal sebetulnya bisa diterapkan dibutuhkan oleh dimanapun. siapapun. Dan ternyata yang lulusan dari SMA Hello Motion ini tidak semuanya juga jadi seorang seniman, karena ada juga yang memang majornya ke ya seperti biasa visi plus biasa itu. Karena kalau gue sama Tika termasuk orang tua yang modern, anaknya mau apa boleh kita dukung. Iya. Ya kan kalau dulu angkatan kita makan orang tua kadang berperan lebih besar daripada anaknya gitu. Bapaknya dokter, harus jadi dokter kamu gitu kan ya. Jangan salah, sekarang masih banyak yang begitu. Ya tapi kalau kita mah gitu, anaknya mau apa ya silahkan gitu. Ada yang anaknya nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali karena mau persiapan untuk sekolah tahun depan loh. Anaknya nggak boleh main, nggak boleh ngapa-ngapain karena kan kamu mau masuk sekolah itu, jadi harus persiapan dari sekarang. Setahun nggak boleh main. Sekolah tuh anaknya tuh bapaknya. Ya, maka dari itu ternyata masih ada yang seperti itu. Nah mungkin nih kalau misalnya para orang tua nih ya, Rotizen ada yang anaknya memang punya keunikan, dia punya rasa seni budaya yang besar, mungkin bisa dicoba di SMA Hello Motion. Untuk menjawab tantangan abad 21, Mbak. Emang tantangannya apa abad 21 itu? Ada 4 hal yang perlu dikuasai. Pertama adalah berpikir kritis. Iya. Itu kita biasakan di situ. Lalu juga kedua adalah berkolaborasi. Jadi kita biasakan teman-teman untuk membuat project. Jadi kita sering banyak membuat project. Lalu juga ada kreativitas. Satunya adalah komunikasi. Itu juga sulit ya sekarang, komunikasi sama anak sekarang itu sebetulnya memang sulit. Mereka cenderung banyak yang di kamar gitu, lebih seneng. Komunikasi memang agak sulit tuh, tricky banget. Pi Project sama Club Project lulusan Hello Motion. Harus ada project katanya. Bukan project itu. Bukan project itu ya. Project runway. Kalau yang di Jakarta, hanya di Jakarta aja Hello Motion itu? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ya di Bintaro lah ada lah tuh. Jalan apa namanya Cendrawasih? Merpati. Kita termasuk satu dari 6 sekolah penggerak, Mbak, sekarang. Wih. Karena mengkampanyekan kurikulum merdeka. Karena sekarang kan kita boleh memodifikasi kurikulum sesuai dengan karakteristik institusi kita. Ya. Sekolah anak kita juga kan ya kurikulum merdeka ya. Yeah. So-soan aja sekolah anak kita. Masih sekolah anaknya? Satu yayasan. Gitu, tapi beda tempat. Anak yang mana nih? Yang pertama, ini anak yang pertama juga SMP. Gitu. Nah kebetulan memang juga Waditya ini juga berperan sebagai Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif sekarang ini. Ya, Dewan Pakar. Apa tuh tujuannya, apa tuh sebagai Dewan Pakar? Apa yang mau diarahkan oleh pemerintah itu apa sih? Kalau itu memang gerakan inisiatif dari teman-teman pelaku usaha kreatif hingga sampai level politisi sih, Mas. Di mana mereka ingin mengembangkan industri kreatif. Jadi saya dilibatkan di situ sesuai dengan kepakaran saya di bidang desain dan animasi. Di bidang pendapat gitu. Kalau sekarang nih dunia animasi Indonesia bagaimana? Kalau saya sih ke arah yang lebih baik karena tadi sekarang birokrasinya tidak serumit dan pilihannya sudah banyak ya. Kalau dulu 10 tahun yang lalu ya pilihan cuma TV atau bioskop gitu. Tapi sekarang sudah ada YouTube, Instagram, dan cara memonetize-nya juga sangat beragam. Iya, betul ya. Tapi yang masih masih ketinggalan itu adalah dari sisi pola bisnisnya, Mas. Benar. Nah, kalau di komunitas kami itu yang ingin kita dorong terus itu adalah bisnis intellectual property berbasis karakter itu. Nah, itulah seniman. Masalah seniman kadang berkarya aja dulu, nggak tahu ini tuh ternyata punya nilai ekonomi yang besar gitu ya. Itu yang kamu mencoba untuk lebih menyadari karya-karya mereka. Ini IP-nya gede banget nih gitu ya. Salah satu IP yang berharga di Indonesia apa sih? Yang lumayan gitu. Kalau saya melihat potensinya banyak ya, kayak Unyil dulu itu harusnya bisa dikemas lebih baik, bisa. IP-nya kan itu apa? Punyanya PFN kan? atau Sikomo atau
Atau yang sekarang memang sudah banyak, ada Nusa, ada Tai Lalat, ada Tai Lalat. Keren. Itu spektrumnya banyak tuh. Cican. Nah ini Cican punyanya Wasit. Iya, jadi kalau ngomongin soal YouTube channel mah kita tuh Ronaldo. Kita tuh masih 1/10-nya loh. Iya. Ini subscribernya aja udah 1,2 lebih. Udah gold. Udah gold gitu ya. Cican diambil dari anak kamu ya? Iya, kelinci acan sebenarnya. Gue dari tadi mikir ini makhluk apa? Kelinci ternyata. Iya, makanya lucu Sebentar, kan? ini kelinci ini apa ya? Itu monster, Mas. Oh, monster. Ini kodok. Itu bebek. Kok bebeknya hijau? Oh iya. Bebek ini tuh. Ini jeruk. Jeruk sama Ini- satunya manusia. Jadi Ingat Tweety ini nggak sih dulu Tweety warnanya ungu. Nah ini juga bebek tapi warnanya hijau. jadi Tosca. beragam makhluk hidup harmonis. Gitu. Ini Oh my ya inspirasinya God. kayak Mickey Mouse atau Doraemon tuh Mas. Jadi di mana sebuah karakter itu dia bisa dimonetasi dengan beragam medium, dari komik, dari animasi. Karena banyak teman-teman tuh mikirnya cuma bikin animasi, jualnya animasi. Harusnya mereka bikin Udah, ini ya. satu universe, Iya. satu konten yang dia Iya. bisa fleksibel kemana-mana. Jadi bisa spektrumnya bisa luas Iya. gitu kan ya. Kayak Tahi Lalat kan dari komik strip doang, Iya. tiba-tiba jadi merchandise apa, Iya. jadi baju, jadi Thailand juga udah pernah luar datang lupa. ke YouTube channelnya kita. Tahi Lalat Komikazer juga. Ya. Kita sekarang gabung satu manajemen. Tai Lalat jadi Tai Lalat itu perusahaannya namanya Invia. Itu invest di Cican sekarang. Oke. Dia udah bisa invest nah. Hebat, tahi lu padahal. Bukan. Itu kan itunya. Karang. Tai Lalat. Keren kamu. Hebat Nah, banget. makanya netizen kalau pengen tahu lebih banyak mengenai Waditya gitu. Anak-anak kreatif kita kadang-kadang orang tua Ya. juga suka bingung gitu. Ini anak-anak kreatif kita tuh mesti disalurinnya kemana sih? Bisa lah nih dibaca-baca dulu nih ya buku-bukunya dari Waditya. Ini juga ada tentang pasangan kreatif karena istri juga sama ya. Dari ini juga. Dari Trans TV juga. Ini kreatif juga. Dia produser. Produser tuh. Si Ari. Ari Kriting. Bukan Laki dong. Ari. Anak Bandung kan? Anak Bandung. Ronald Satu kenal? SMA, Mbak, satu kuliahan mah gue. Oh. Iya. Adik kelas aku. Adik kelas aku. Ini juga lucu nih ada komik-komiknya Cican ya. Ini Fan udah Cican anak 50 sehat. judul buku. Oh my 50 juga kayak inget ini dulu mah ada Kreatif komik ini. banget. Keren. Ini apa? Hello Motion Academy mungkin buka di kota lain nggak? Sekarang yang kita lagi diskusi itu SMA-nya mau dibuka cabang lain. Nantilah, Ngeri. saya bantulah di Bandung. Kalau saya udah jadi wali kota Bandung. Di setiap episode ada. Lah kan channel-channel gua promo Ya, gimana terserah gue buat. dong. Iya betul sekali. Amin. Iya. Kalau juga mau daerah Rempoa juga bisa. Kedeketan dari Merpati, Oh tapi Gilingan. kita Jakarta Selatan. Kan Tangerang Selatan udah Jakarta dong, belum kan? Tangerang Selatan, siap-siap Marcel. Gitu ya. Oke, ada pesan nggak yang kamu mau sampaikan buat para Para orang tua, iya. yang mungkin punya anak passionnya di bidang animasi? Apa ya? Pertama memang peluang industri kreatif ini sangat besar ya Pak. Irisannya itu banyak. Akan ada banyak profesi-profesi baru yang nggak kepikiran oleh orang tua betul. sekarang. Dulu nggak ada, Ya, sekarang ada. mana ada dulu itu tukang bikin stiker line itu bisa ratusan juta, bisa sampai miliaran itu. Atau sekarang membuat konten di Instagram yang mendapatkan pendapatan yang ratusan juta juga. Iya gitu. betul. Jadi buat saya sih pertama harus tahu dulu anak ini passionnya di mana. Dan anak ini sudah tahu passionnya itu, dia punya waktu yang juga lumayan banyak untuk mengeksplor sebetulnya. Dan kalau itu bisa dipertemukan dengan komunitas yang tepat atau komunitas yang mendukung, itu akan Berkembangnya pecah telur. bagus ya. Karena satu contoh mudah itu adalah ketika saya pernah ada siswa kami, itu dia passionnya di bidang animasi, dan dia menurut saya satu-satunya anak SMA yang lolos di finalis FFI
2 tahun yang lalu. Film pendek, dari animasi pendek. Iya. Wow. Tugas akhir dia. Tugas akhir, gila keren banget. Terharu pasti ya. Oh, sangat terharu. Foto bareng sih, Mbak. Kamu mau foto bareng terus kalau membanggakan sama itunya apa? Candy foto bareng. Mudah-mudahan foto sama kita juga akan membanggakan. Ya, jadi ini ada alternatif nih buat ayah bunda, bapak ibu, akang teteh kalau misalnya punya anak yang punya passionnya di bidang kreatif, terutama soal desain gitu kan ya. Ini dalam arti luas sebetulnya sekolah yang diajarkan, ilmu yang diajarkan oleh Hellmotion Academy bukan hanya soal menjadi seorang animator saja, tapi lebih dari itu ya. Intinya mah kreatif gitu ya. Kan itu kan turunannya bisa banyak banget. Ini kayaknya mestinya tayangnya sebelum kemarin ini deh. PPDB. Tahun ajuran baru. Sekolah kamu ada zonasi nggak? Nggak ada kan, bukan negeri. Oh iya, maaf. Tapi harus buru-buru daftar sih karena cuma terbatas 3 kelas ya. Oh, iya memang kan cuma 3 kelas, tapi nggak 8 orang dong satu kelas. Enggak, 25 orang. Takutnya saya pakai kursus. Oh, satu angkatan sekarang 3 kelas, satu kelas 75 orang. Itu setiap tahun selalu penuh? Alhamdulillah selalu penuh. Nah, anak kreatif itu banyak di Indonesia, tapi kadang-kadang gitu, orang tua tidak mau mengerti, atau anaknya juga masih bingung, ini tuh aku beneran passionnya ke sini, atau sebenarnya cuman hobi doang, atau apa gitu. Jadi kalau ketemu sama komunitas yang tepat, seperti yang dibilang sama Waditya tadi, bisa pecah telur gitu. Oke, Waditya, kami akan ajak ngobrol anak-anak kami deh. Bentar deh. Anak aku pasti mau sih. Gitu tapi ya? private ya kalau sekolah ya, kursus kalau kursus private. Iya, benar. Kayaknya kursus aja deh, Neng. Benar. Kursus dulu deh. Kalau anaknya masih belum yakin, atau kita yang belum yakin. Enggak, aku mau udah yakin anak aku suka banget sama animasi, sama gambar ya. Yang kedua, kalau kursus nyetir bisa? Enggak dong, emang Juliana Jaya. Tapi bukannya anak kamu gambarnya dark? Enggak, itu kadang-kadang. Bagus kok gambarannya dia, pujian ibunya. Kadang kan anak-anak imajinasinya kadang yang iya. Tadi katanya gitu. sama dia ketakar. Oh, memang anak-anak umur segini senengnya gambarannya Karena yang anak saya juga itu. lagi dark. Lagi seneng dark gitu. Anak yang kedua. Gitu. Aku juga umur segitu seneng dark coklat ke makanan. Waditya, terima kasih, sukses di Hellmotion Academy dan juga SMA Hellmotion-nya. Hellmotion. Hello. I love you Mr. Dangdut itu. Mr. Mahmud lagi. Ani Masih nyanyiin lagi. Ratisan kalau suka sama tayangan kita dan tertarik, nanti juga kita akan kasih info ya mengenai si Hellmotion ini, gimana cara dapetin infonya dan segala macamnya. Silahkan di like, subscribe, and comment. Sampai ketemu lagi. Ya, apa? Dan enggak, udah aja itu. Dan yang di Bandung jangan lupa. Nanti aja tuh beritanya. Pokoknya saya jadi wali kota Bandung kalau Motion buka di Bandung ya.